Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat rekan-rekan para peserta pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar. Kembali lagi bertemu di materi kelima. Saya Budi Hermawan selaku fasilitator pengadaan barang jasa LKPP. Baik, kita masuk di materi tentang perencanaan pengadaan. Materi ini disusun oleh Ibu Westi Rokaya dan Bu Rahmah Kusumawardani dengan editor Bapak Imam Nawawi. Di dalam materi ini ya ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah bagaimana peserta tentunya setelah materi kelima ini dapat menjelaskan tentang perencanaan pengadaan. Sementara indikator hasil belajarnya adalah peserta dapat menjelaskan satu tentang definisi dan ruang lingkup perencanaan PBJP. Dua, peserta mampu menjelaskan perencanaan pengadaan melalui swaklola. Kemudian juga peserta dapat menjelaskan perencanaan pengadaan melalui penyedia, serta peserta mampu menjelaskan tentang pengumuman rencana umum pengadaan yang kita sebut dengan RUP. Kita masuk di materi atau sub materi 1, yaitu tentang definisi dan ruang lingkup perencanaan PBJP. Ya, tentunya ini diawali dengan perencanaan pengadaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan? Tentunya ini adalah kegiatan awal. Ya, kegiatan yang meliputi mulai dari proses identifikasi, penetapan jenis barang jasa, penetapan cara, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang jasa, serta anggaran pengadaan. Nah, kemudian juga bagaimana tugas pelaku pengadaan terhadap rencana pengadaan. Ya, kita lihat apa tugas dari pengguna anggaran. Yang pertama adalah menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, dan melaksanakan konsolidasi PBJ. Lalu apa tugas PPK? Di sini dikatakan tugas PPK melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang tercantum di dalam RKA atau KL atau RKA perangkat daerah. Kemudian PPK pada APBD ya, itu PPK yang dirangkap oleh KPA di sini, dia dapat menugaskan pejabat pengelola teknis kegiatan untuk menyusun perencanaan pengadaan dengan syarat tentunya bahwa PPTK itu harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, kita lihat di sini ya alur waktu penyusunan perencanaan pengadaan. Nah, kalau dalam siklus APBN, maka perencanaan pengadaan itu dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan ya RUU APBN dan nota keuangan. Tapi dalam siklus anggaran APBD, maka perencanaan pengadaan kita lihat ya dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang dilakukan bersama dengan DPRD. Nah, bagaimana dengan kontrak yang harus dimulai di awal tahun? Maka perencanaan pengadaannya dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKKL atau RKA PD atau perangkat daerah. Kemudian bagaimana dengan perubahan ya, strategi pencapaian target kinerja dan atau perubahan anggaran? Maka itu dapat dilakukan ya perencanaan pengadaannya pada tahun anggaran berjalan. Nah, Sobat Sista Praja, coba kita lihat ya ruang lingkup perencanaan pengadaan. Nah, ruang lingkup ini biasanya suka muncul di dalam ujian sertifikasi. Ya, jangan lupa. Nah, pertama adalah identifikasi pengadaan barang jasa, ya. Yang kedua, penetapan jenis barang jasa. Yang ketiga, penetapan cara pengadaan. Keempat, pemaketan dan konsolidasi. Yang kelima, waktu pemanfaatan barang. Dan yang keenam adalah anggaran pengadaan. Jadi ada 6. Mohon diingat, ya. Ini adalah hasil perencanaan pengadaan yang tentunya nanti diumumkan di dalam RUP. Nah, kita lihat yang pertama identifikasi PBJ ya. Nah, diawali dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN atau rancangan peraturan daerah ya, yang biasanya ini kalau anggarannya sumbernya dari APBD. Kemudian juga yang selanjutnya adalah PPK melakukan identifikasi PBJ pada level. Nah, kita lihat kalau di dalam sumber anggaran APBN, maka diidentifikasi PBJ-nya pada
komponen atau subkomponen pada RKA KL. Nah, kalau untuk di APBD itu dilihat pada sub kegiatan pada rencana kegiatan anggaran atau RKA PD. Nah, bagaimana juga dengan akun belanja yang terasosiasi dengan PBJ. Nah, akun belanja ini juga kita lihat ya, misalkan di kementerian lembaga, misalkan akun belanja barang jasa, di situ ada akun belanja modal, akun belanja bantuan sosial, dan juga belanja hibah. Ya, nah sama juga ya di akun belanja yang ada di pemerintah daerah juga ada akun belanja operasional, belanja hibah, akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah. Nah, silakan nanti Sobat Sisa Praja buka kembali ya peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan PBJP. Yang kedua adalah penetapan jenis barang atau jasa. Ya, seperti di materi sebelumnya sudah saya jelaskan ada 4 ya jenis barang atau jasa. Ini kita ulang kembali. Ada barang, ada konstruksi, ada konsultansi. Nah, konsultasi ada 2, ada konsultasi non konstruksi dan ada konsultansi konstruksi. Nah, yang keempat ada jasa lainnya. Nah, di sini juga dikatakan ya ada pekerjaan ya yang menggabungkan 4 jenis kegiatan ini, jenis ini yang menjadi satu paket yang disebut nanti jadi pekerjaan terintegrasi. Yang ketiga adalah penetapan cara pengadaan. Ya, kita tahu bahwa cara pengadaan itu ada 2, ada swakelola dan ada yang melalui penyedia. Nah, penetapan cara pengadaan yang melalui swakelola itu tahapannya pertama adalah menetapkan tipe swakelola dulu, apakah tipe 1, 2, 3 atau 4, menyusun spek atau KAK dan menyusun perkiraan biaya atau RAB. Nah, untuk yang melalui penyedia, maka penetapan cara pengadaannya kita lihat nanti mulai dari penyusunan spesifikasi atau KAK, penyusunan perkiraan biaya, RAB, pemaketan PBJ, konsolidasi, serta penyusunan biaya pendukung. Nah, ini jangan lupa ya, Sobat Sisa Praja, ada swakelola. Swakelola itu ada 3 langkah. Ya, kalau yang penyedia itu dilakukan dengan 5 langkah. Lalu yang ketiga penetapan cara pengadaan. Ya, kita lihat ya, mungkin Sobat Sisa Praja masih ingat bahwa penetapan cara pengadaan itu 2. Ada yang dilakukan dengan penyedia ya atau melalui swakelola. Begitu. Nah, kemudian pemaketan dan konsolidasi. Ya, ini sangat penting begitu ya, karena pemaketan dan konsolidasi ini adalah amanat dari Perpres baik di 16 maupun 12, diatur juga di dalam PRK LKPP nomor 11 tahun 2021 begitu. Ya, pemaketan ini penting untuk kita bisa melihat begitu sampai sejauh mana pemaketan ini khususnya nanti dalam rangka strategi pengadaan. Ya, termasuk juga identifikasi pemaketan ini kita lihat pada level komponen, subkomponennya, termasuk di dalamnya akun belanjanya. Nah, kemudian waktu pemanfaatan barang jasa. Ya, di sini ada 5 yang menjadi dasar dalam menetapkan jadwal. Pertama, mulai jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Ya, tentunya ini harus sudah disiapkan ya oleh pelaku pengadaan, khususnya PPK yang dibantu nanti dengan tim pendukung begitu. Yang keenam adalah anggaran pengadaan. Nah, ini penting begitu karena nggak mungkin kita melakukan proses pengadaan tanpa ada anggaran. Apa yang harus kita lakukan sebagai PPK? Pertama ya tentunya melakukan review terhadap ketersediaan biayanya, khususnya biaya pendukung begitu. Jangan sampai nanti biaya pokoknya ada, utamanya ada, tapi biaya pendukung tidak ada. Nah, ini ya perlu direview atau diusulkan ya kepada PA untuk mungkin dapat dicantumkan begitu. Yang selanjutnya adalah pengumuman RUP ya. RUP itu adalah daftar rencana pengadaan yang dilakukan atau yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Nah, ini biasanya dilakukan di awal tahun, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa selesai di akhir tahun N-1 begitu, sehingga begitu di Januari itu sudah bisa running semua. Oke, itu submateri yang pertama. Kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu tentang perencanaan pengadaan melalui swakelola. Nah, ini Sobat Sisa Praja ya. Perencanaan pengadaan melalui swakelola tadi sudah disampaikan ada berapa tahapannya. Ya, pertama
tadi menetapkan tipenya, menyusun spek atau teknis, dan menyusun RAB. Begitu. Kita lihat dari 4 tipe swakelola ini ya. Tipe 1 kita lihat ini, penetapan tipe swakelola. Nah, tipe 1 itu adalah ya sesuatu pekerjaan yang mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasannya itu dilakukan oleh perangkat daerah sendiri atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Nah, ini banyak yang digunakan ya, baik di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga kementerian. Kemudian untuk tipe 2 ya, kita lihat di sini ya, direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah pemilik anggaran atau penanggung jawab anggaran, tapi dilakukan pelaksanaannya oleh perangkat daerah lainnya atau kementerian atau lembaga lainnya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat di sini ya, direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah pemilik anggaran atau penanggung jawab anggaran. Nah, namun pelaksanaannya itu dilakukan atau dilaksanakan oleh ormas, organisasi kemasyarakatan. Yang kemudian tipe 4 ya, itu mulai direncanakan ya, ya proses perencanaannya ini dia dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Ya, kalau disingkat di sini KLPD sebagai penanggung jawab anggaran. Nah, tentunya ini berdasarkan usulan dari Pokmas atau kelompok masyarakat. Nah, pelaksanaan dan pengawasannya ini dilakukan oleh Pokmas itu sendiri sebagai pelaksana swakelola. Kita beralih kepada penyusunan spek teknis atau kerangka acuan kerja yang dilakukan melalui swakelola. Nah, kita lihat ya, Sobat Sisa Praja, jangan lupa ada 5 langkah atau 5 tahapan. Kita lihat yang pertama, KAK itu dia harus memuat latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan sumber pendanaan. Yang kedua, KAK itu juga harus memuat spek barang, jangka waktu swakelola, kebutuhan tenaga ahli, tenaga teknis, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian juga di dalam KAK juga dia harus memuat gambar rencana kerja. Nah, kita lihat di sini penyusunan spek teknis atau KAK ya dalam pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola. Ya, di sini dikatakan bahwa spek teknis adalah spesifikasi yang mendefinisikan karakteristik teknis dan fisik dan atau pengukuran suatu produk. Seperti aspek fisik, ya, bentuknya seperti apa, ukuran panjang, dimensinya seperti apa, warnanya seperti apa, kemudian juga rincian desain, sifat material, komposisi bahan, kebutuhan energi, dan proses pembuatan. Ya, termasuk nanti yang terakhir adalah persyaratan, perawatan, dan kebutuhan operasional. Nah, ini harus dimuat dalam spek teknis yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian juga penyusunan perkiraan biaya atau kita kenal dengan istilah RAB. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita masukkan di sini. Secara garis besar ada 5. Ya, pertama gaji atau gaji tenaga ahli, upah, tukang, honor, dan lain-lain. Biaya bahan atau material ya, termasuk di dalamnya peralatan suku cadang kalau memang diperlukan. Ada biaya jasa lainnya, biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan. Ya, mungkin perjalanan dinas, rapat, uang komunikasi, atau mungkin uang pulsa mungkin kalau saat ini yang sering kita banyak gunakan. Baik, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tentang perencanaan pengadaan melalui penyedia. Nah, Sobat Sisa Praja, kita lihat ada beberapa tahapan ya, perencanaan pengadaan melalui penyedia. Yang pertama ya, menyusun spek teknis, menyusun RAB, pemaketan dan konsolidasi, serta penyusunan biaya pendukung. Nah, ini semua nanti dimasukkan di dalam RUP. Nah, kita coba ulas satu persatu ya. Di sini penyusunan spek teknis. Apa yang harus kita ingat, apa yang harus kita perhatikan dalam menyusun spek teknis? Pertama ya, bahwa produk barang atau jasa itu dia harus menggunakan produk dalam negeri. Ya, memiliki label SNI, menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, dan juga dia harus mempergunakan produk ramah lingkungan hidup. Ya, di sini penyebutan merek. Ya, penyebutan merek itu dimungkinkan, ya, gitu. Jangan lupa, sobat, gitu. Penyebutan merek itu dimungkinkan apabila kita lihat pertama
ya itu masuk bagian dari komponen barang atau jasa, bagian dari suku cadang, bagian dari sistem yang ada, atau memang prosesnya barang jasa itu sudah ada dalam e-katalog atau toko daring begitu ya. Nah, di dalam penyusunan KAK kita lihat di sini untuk jasa konsultansi ya, ini paling sedikit di sini memuat pertama uraian pekerjaan, waktu yang dibutuhkan, spek teknis jasa konsultan, serta juga sumber pendanaan, termasuk di dalamnya besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Kemudian untuk penyusunan perkiraan biaya atau RAB ya, untuk perencanaan pengadaan melalui penyedia ini ya, pertama PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung begitu. Kemudian dalam hal belum tersedia, maka PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA atau KPA begitu. Apa sih contoh komponen biaya dalam jasa konsultan non konstruksi? Nah, ini sering keluar ya dalam ujian sertifikasi para peserta pelatihan ya. Yang pertama biaya langsung personil atau remuneration ya. Apa biaya langsung personil itu? Adalah biaya yang telah memperhitungkan gaji dasar, basic salary, beban biaya sosial, beban biaya tidak langsung atau overhead, dan keuntungan, profit atau fee. Nah, itu biaya langsung personil. Kemudian ada biaya langsung non personil atau direct reimbursable cost ya. Di antaranya adalah pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, dan lain-lain ya. Nah, ini silakan oleh Sobat Sisa Praja, para peserta pelatihan ya, agar dibaca-baca kembali ya. Lebih jelasnya ada di peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJP melalui penyedia. Nah, kemudian kita lihat contoh komponen biaya dalam pengadaan barang jasa lainnya ya. Ada pengadaan barang nih di sini ya. Harga barang, biaya pengiriman, biaya instalasi, suku cadang, biaya operasional, pemeliharaan, pelatihan, dan lain-lain. Dan juga tidak kalah penting adalah pajak pertambahan nilai. Nah, ini harus ada di dalam RAB ya. Kemudian untuk pengadaan jasa lainnya ya, di sini ada upah, tenaga kerja, imbalan jasa personil, penggunaan bahan, material, peralatan, keuntungan ya, dan biaya tidak langsung, termasuk juga di sini biaya transportasi dan biaya lainnya berdasarkan jenis jasa lainnya. Kemudian kita lihat pemaketan ya. Nah, pemaketan pengadaan berorientasi pada, nah kita lihat keluaran hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan KLPD, Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah. Jadi bahwa paket pengadaan ini memang harus lihat sesuai gak dengan target ya yang sudah ditetapkan dalam kinerja. Kemudian yang kedua juga bahwa berorientasi pada volume barang ya, berdasarkan kebutuhan, ketersediaan, serta kemampuan pelaku usaha. Nah, dalam melakukan pemaketan maka perlu mempertimbangkan ya. Pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja. Berapa lama waktunya, berapa bulan, berapa hari kalender, termasuk berapa jumlah tenaga kerjanya. Kemudian juga dalam pemaketan perlu dipertimbangkan keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, serta sisi komersial lainnya. Begitu. Nah, Sobat Sisa Praja yang saya hormati, ini yang perlu Sobat pelajari ya, segmentasi pasar dalam paket pengadaan. Begitu. Ya. Nah, kita lihat, kita sering dengar ada usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, kita lihat di dalam tabel ini untuk jasa konsultan konstruksi, maka yang nilai pekerjaannya sampai dengan 1 miliar, maka itu wajib diberikan kepada usaha kecil. Di atas 1 sampai 2,5 miliar, maka diberikan kepada usaha besar, dan di atas 2,5 miliar, maka itu diberikan kepada usaha besar. Saya ulangi ya, 1 miliar sampai 2,5 miliar, ya, di atas 1 miliar sampai 2,5 miliar itu paket harus diberikan kepada usaha menengah. Kemudian untuk konstruksi kita lihat, ya, di bawah 15 miliar, maka itu wajib diberikan kepada usaha kecil atau koperasi. Ya. Untuk
di atas 15 sampai 50 itu diberikan kepada usaha menengah, 50 sampai 100 usaha besar, tapi yang non BUMN di atas 100 miliar itu usaha besar. Begitu. Silakan nanti dipelajari lagi di dalam PRK LKPP nomor 11 2021. Sobat Sista Praja yang saya hormati, nah ini juga ya di dalam Perpres sejak Kepres 80 ini selalu muncul larangan pemaketan pengadaan. Begitu. Ada 4 hal di sini, kita lihat. Pertama, dilarang menyatukan, memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Nah, ini dilarang. Kemudian dilarang menyatukan beberapa paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Yang ketiga, menyatukan beberapa paket yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Nah, ini juga dilarang. Yang keempat adalah dilarang memecah ya paket menjadi beberapa paket dengan maksud atau tujuan menghindari tender atau seleksi. Begitu. Nah, konsolidasi ini tentunya adalah strategi pengadaan barang jasa ya yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang jasa yang sejenis menjadi satu paket ya atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan. Nah, siapa yang melakukan konsolidasi di sini? Ya bisa dilakukan oleh PA, KPA, pejabat pembuat komitmen dan atau UKPBJ, mulai dari proses perencanaan, persiapan dan persiapan pemilihan penyedia. Nah, tadi sudah dikatakan ya tentang biaya pendukung. Nah, ini penting biaya pendukung karena juga dapat memperlancar kegiatan proses PBJ. Apa saja sih biaya pendukung itu? Kita lihat di tabel ini ada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi dan biaya lainnya. Ini penting ya. Nah, tentunya sesuai dengan aturan sudah ditetapkan atau yang berlaku. Itu submateri ketiga. Saya yakin Sobat Sista Praja, para peserta pelatihan dapat menyimak apa yang saya sampaikan dan tentunya tidak lupa juga tetap membaca modul-modul atau Perpres 16 dan 12. Kita masuk ke submateri keempat tentang pengumuman rencana umum pengadaan atau yang disebut dengan RUP. Ya. Apa sih yang disebut dengan RUP? RUP adalah daftar rencana pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau perangkat daerah. Nah, siapa yang mengumumkan atau menetapkan RUP ini? Ya, jangan lupa, itu adalah tugas kewajiban pengguna anggaran, ya, atau PA. Nah, di dalam RUP ini apa saja sih informasi yang harus masuk? Ada 9, ya, Sobat Sista Praja, jangan lupa. Pertama, nama dan alamat PA atau KPA, nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan, cara pengadaan, uraian singkat paket pengadaan, volume paket pengadaan, nilai paket pengadaan, lokasi, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan barang dan jasa. Nah, kita lihat penetapan dan pengumuman RUP. Ya, tadi di awal saya ulas sedikit ya bahwa pengumuman RUP di kementerian lembaga itu dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja atau setelah disahkan APBN. Sementara untuk perangkat daerah ya, kabupaten, kota, provinsi, maka pengumuman RUP-nya itu dilakukan setelah rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. Dua hal yang berbeda, ya, tolong diingat. Nah, kemudian kita masuk ke penetapan dan pengumuman RUP. Ya, tadi disampaikan PA atau KPA menetapkan dan mengumumkan RUP. Di sini ada KPA. Ya, tugas pokoknya adalah PA, tapi kalau PA mendelegasikan bisa, ya, dia mengumumkan. Kemudian di sini pengumuman RUP selain di aplikasi atau di sirup ya juga dapat ditambahkan. Nah, sifatnya tambahan, bisa di situs web, ya, bisa di papan pengumuman resmi masyarakat atau mungkin di surat kabar media ya, cetak maupun di elektronik. Nah, kita masuk ke materi perubahan RUP. Apakah RUP ini bisa berubah? Kemungkinan pasti. Namanya juga rencana, ya. Nah, perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang disebabkan antara lain perubahan strategi pencapaian target kinerja atau mungkin perubahan anggaran. Ya, kita sering dengar ada refocusing. Nah, itu salah satu bentuk perubahan anggaran. Tentunya harus dirubah RUP-nya. Ya. Nah, tentunya
perubahan RUP akan menyebabkan juga terjadi perubahan paket pengadaannya, nilainya, cara, dan juga mungkin waktu. Nah, perubahan perencanaan tentunya ini harus berasal dari hasil review ya, atau kaji ulang ya, antara PPK dengan UKPBBJ. Nah, ini contoh ya, tayangan aplikasi Sirup gitu. Itu ya yang dapat saya sampaikan kepada para peserta pelatihan PBJ tingkat dasar ya. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ke teman-teman, apa yang saya jelaskan kepada teman-teman menjadi salah satu referensi ya, untuk teman-teman dapat memahami begitu materi-materi tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Selalu semangat, jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.